warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan Pak Ahmad di sini dalam materi tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 menjaga benda di sekitarku. Kali ini Pak Ahmad akan mengajak kalian untuk belajar pembelajaran 1 dan 2. Oke, mari kita simak materi kita hari ini. Nah, anak-anak sekalian, pada pelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang makhluk hidup, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang makhluk tak hidup, yaitu artinya makhluk atau benda-benda mati yang ada di lingkungan sekitar ya. Benda-benda tersebut memiliki bentuk, warna, ukuran yang berbeda-beda. Nah, macam-macam benda mati di sini ada benda padat dan benda cair, kemudian benda gas. Ya. Kalian dapat lihat contoh pada gambar di bawah ini. Contoh benda padat yaitu kayu, ya, atau apa lagi? Kursi, meja, lemari, ya, dan lainnya. Benda cair, ya, contohnya air, kecap, minyak, ya. Kemudian benda yang lainnya adalah benda gas, ya. Benda gas. Nah, sebagai manusia kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan bumi beserta isinya. Nah, kita juga harus menjaga benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita, apapun itu wujudnya, bentuknya, warna dan ukurannya. Nah, salah satu benda padat yang ada di alam apa? Batu, ya. Sudah jelas. Contoh benda cair yang di alam, air sungai, jelas kan? Nah, Pak Ahmad rasa ini semua kalian pasti sudah memahami benda padat, benda cair, dan benda gas ini ya. Kita meningkat ke materi selanjutnya. Proses terjadinya hujan. Hujan merupakan peristiwa alam yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tetesan-tetesan air hujan yang turun dari langit menjadi sumber air yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup yang hidup di bumi ini. Nah, hujan juga dapat terjadi setelah melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan atau saling berketerkaitan. Ya. Matahari menyinari seluruh permukaan bumi hingga menyebabkan air di permukaan bumi menguap ke atmosfer. Peristiwa ini disebut juga dengan evaporasi. Uap air yang bergerak menuju atmosfer diembuskan oleh angin sehingga berkumpul membentuk awan. Selain itu, rendahnya suhu di atmosfer juga dapat menyebabkan awan yang berkumpul semakin banyak. Nah, kemudian terjadi pengembunan. Pada kondisi ini, langit terlihat mendung atau disebut kondensasi dan mengeluarkan butiran-butiran air yang jatuh ke permukaan bumi disebut juga sebagai hujan. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang proses terjadinya hujan. Di sini anggap saja air laut ya, karena air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Kemudian di sini ada sinar matahari yang sangat terik. Nah, kemudian sinar matahari ini mengeluarkan panasnya, kemudian dari air laut ini mengalami penguapan atau bisa juga disebut sebagai evaporasi ya. Ingat, penguapan air itu nama lainnya juga adalah evaporasi ya. Air ini menguap kemudian membentuk sebuah awan ya, membentuk awan-awan di sini. Kemudian awan-awan ini terbawa oleh angin dan menjadi lebih besar sehingga awan ini membentuk atau terdiri dari butiran-butiran air yang sangat banyak ya. Dan pada kondisi ini juga biasanya langit terlihat mendung ya. Kemudian awan di sini yang telah membawa butiran air dari penguapan tadi itu jika sudah tidak
dapat menampung butiran air yang banyak itu, maka air akan jatuh ke bumi atau disebut juga sebagai hujan ya. Nah, air hujan yang turun ke permukaan bumi kemudian terserap oleh tanah, kemudian kembali ke lautan. Dapat dipahami ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang perilaku yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Pada hari ini Pak Ahmad akan mengulang kembali materi perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat ya. Perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama, pasti kalian sudah tahu, tidak mengganggu ibadah orang lain adalah salah satu perilaku yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Kenapa? Karena tidak mengganggu ibadah orang lain di sini adalah termasuk dalam pengamalan Pancasila sila pertama. Kemudian yang kedua, musyawarah dengan masyarakat untuk membangun lingkungan sekitar. Yang ketiga, melakukan kerja bakti. Yang keempat, melakukan pos kamling pada malam hari atau di bahasa kita disebutnya ngeronda. Ya. Nah, kalau misalkan ada kerja bakti di lingkungan sekitar kita ya, kita harus bantu ya. Misalkan ada kerja bakti di lingkungan dekat rumah kita sedang membersihkan selokan, kita sebagai orang yang ingin melakukan pengamalan Pancasila, kita harus saling membantu ya. Kita berlanjut ke materi berikutnya. Kalian bisa lihat pada gambar di sini atau kalian juga bisa lihat di buku kalian. Kita dalam pelajaran matematika akan belajar mengenal pecahan sederhana. Pak Ahmad mempunyai sebuah contoh soal di sini, yaitu ibu mempunyai satu buah jeruk yang akan diberikan kepada dua orang anaknya. Nah, bagaimana caranya agar ibu masing-masing anak mendapatkan bagian yang sama? Kalian dapat lihat di gambar di bawahnya, yaitu satu jeruk jika dipotong dua dengan dua bagian yang sama, setiap belahan jeruk besarnya setengah bagian dari jeruk semula. Nah, setengah itu merupakan bilangan pecahan yang dituliskan sebagai 1/2. 1/2 ini juga bisa disebut sebagai setengah. Ya. Selain 1/2, ada beberapa pecahan lainnya, yaitu 1/3, 1/4. 1/3 jika jeruknya dibelah menjadi 3 bagian yang sama dari ukuran semula, itu disebut 1/3. Kemudian ada kembali adalah yaitu 1/4 jika jeruknya dipotong sama rata dari jeruk sebelumnya, maka disebut 1/4. Kemudian ada lagi 1/6, 1/5 ya. Nah, untuk menyatakan pecahan juga bisa dibuat menjadi gambar ya. Kita lihat nih gambar-gambar ini. Kita lihat gambar pertama. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan 1/2. Mana yang diarsir? Nih, yang dicoret-coret. Ini namanya arsir. Kenapa disebut 1/2 Pak Ahmad? Karena yang diarsir ada satu daerah ya. Dan kemudian yang satu lagi tidak diarsir. Nah, oleh karena itu, gambar tersebut disebut sebagai pecahan 1/2 karena gambar yang diarsirnya satu dari dua daerah yang ada. Kemudian gambar kedua sama, yaitu gambar yang diarsirnya satu dari keseluruhan daerah 3 pada gambar lingkaran ini ya. Maka dari gambar ini menunjukkan pecahan 1/3 atau disebut 1/3 ya. Kemudian gambar yang ketiga yaitu ada satu daerah yang diarsir dari keseluruhan 4 daerah. Ya, maka gambar ini menunjukkan pecahan 1/4 atau disebut juga 1/4 ya. Nah, yang terakhir yaitu ada satu daerah yang diarsir dari keseluruhan 6 daerah yang
ada pada gambar lingkaran. Coba kita hitung apakah benar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka gambar ini menunjukkan pecahan 1/6. Atau bisa juga disebut sebagai 1/6. Ya. Oke, cukup jelas ya penjelasan dari Pak Ahmad. Jika ada yang tidak jelas, silahkan tanyakan kepada Pak Ahmad boleh, langsung WhatsApp ke Pak Ahmad boleh, atau komen di YouTube Pak Ahmad di bawah ini boleh, atau juga boleh kalian tanya ke wali kelas kalian masing-masing ya. Jika kalau kalian sudah paham semua, silahkan kerjakan di buku LKS kalian halaman 53. Ayo berlatih. Kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya, Pak Ahmad tidak akan memberikan tugas banyak-banyak karena Pak Ahmad yakin dalam materi hari ini kalian semua sudah memahaminya dengan baik. Ya, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan dengan sesama penjelasan Pak Ahmad dalam materi kita hari ini. Tetap semangat dan selamat belajar untuk anak-anak semuanya, khususnya anak-anak kelas 3 SDIT Suraya. Semoga kalian tetap semangat dan pantang menyerah. Ya. Kenapa? Karena perjalanan kita masih panjang. Terus berdoa agar keadaan seperti ini cepat selesai. Oke, sekian dari Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.